Korupsi di kala pandemik memanglah ironi. Bahkan Ketua KPK Firly Bahuri pun pernah bilang ancaman hukuman mati, tapi nyatanya anak buahnya hanya menuntut 11 tahun penjara. Sementara korban korupsi terlunta-lunta memperjuangkan hak mereka. Di sini bersama saya Ibnu Sina, di sebelah kanan saya Putri Alia dan Rizkyana, di sebelah kiri saya Mutia Eka dan Elva Nurdiana. Jelas dinilai bahwa tuntutan yang diajukan oleh jaksa hanya 11 tahun. Ada kata-kata hanya di penjara. Seharusnya katanya bisa lebih dari itu, misalnya hukuman mati. Apa tanggapan Anda ketika banyak orang malah menyesalkan cuma 11 tahun penjara? Silahkan. Pemberian hukuman mati bagi koruptor merupakan bentuk hukum seberat-beratnya. Pemberian hukum seberat-beratnya ini dilakukan untuk memberikan rasa jera kepada para koruptor dan juga merupakan bentuk pencegahan korupsi. Tapi kenapa negara yang menerapkan hukuman mati justru meraih skor rendah dalam indeks persepsi korupsinya? Contohnya China dan Iran, yang peringkatnya bahkan berada di bawah Indonesia. Opsi yang lebih baik adalah pidana penjara dan penerapan dan perampasan aset pelaku. Sayangnya, dua jenis hukuman ini tidak diterapkan secara maksimal. Pidana penjara kami kritik karena rata-rata hukuman yang dijatuhkan pada semester pertama 2020 hanya 3 tahun penjara. Tidak mungkin ada efek jerah jika hukumannya segitu. Kerugian negara dan uang pengganti yang diputuskan hakim juga jauh dari maksimal. Selama bulan Januari sampai Juni lalu, kerugian negara mencapai sekitar 35 triliun. Tapi, adapun ancaman hukuman mati tertera di pasal 2 ayat 2. Aturannya, setiap orang yang dalam keadaan tertentu untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara dapat dijatuhi dengan pidana mati. Kontroversi mengenai hukuman mati salah satunya muncul karena amandemen kedua pasal 28A dan pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak ini merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun termasuk negara. Dengan masih diberlakukannya hukuman mati, maka kami menganggap bahwa negara telah merampas hak yang bersangkutan untuk hidup. Atas dasar inilah pidana mati dinilai sebagai hukuman yang melanggar HAM. Selain itu, hukuman mati juga tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, yakni untuk menghalangi orang dari perbuatan kejahatan dan bukan balas dendam. Hukuman mati dianggap tidak bisa menghilangkan kejahatan di masyarakat. Banyak negara membuktikan bahwa hukuman mati tidak efektif dalam mengurangi praktik korupsi. Contohnya ya, hukuman mati yang diberlakukan pada tindak pidana korupsi tidak terbukti di negara-negara manapun di dunia ini bahwa itu efektif untuk mengurangi praktik korupsi. Tuntutan hukuman mati tersebut hanya sebatas pencitraan kepada publik. Penanggulangan tindak pidana korupsi membutuhkan kemauan dan keseriusan semua pihak, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Suatu peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan tindak korupsi yang baik hanya akan menjadi kata-kata mati jika aparat penegak hukum tidak memiliki integritas moral yang baik untuk menanggulangi tindak pidana korupsi. Para penegak hukum harus lebih berani untuk menjatuhkan hukuman mati kepada koruptor, termasuk penjatuhan hukuman mati dengan memperjelas makna dan pasal ayat 2 ayat 2. Dan perlu mencontoh ke praktek negara lain dengan tugasnya menjatuhkan hukuman mati bagi koruptor dan terbukti mengurangi tingginya angka korupsi di negara-negara tersebut. Meskipun perlu diingat, hukum yang berat belum sepenuhnya dapat menghilangkan korupsi dari sebuah negara. Kerjasama yang baik dari pemerintah, lembaga keadilan, dan media massa dan aparat penegak hukum, dan juga maupun dari masyarakat, mempunyai andil besar dalam perang besar untuk memberantas korupsi. Penerapan hukuman mati akan menjadi polemik pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu, sudah seharusnya pemerintah mengkaji saksi alternatif bagi koruptor yang memungkinkan adanya saksi yang lebih memberi efek jera. Dengan munculnya saksi kemiskinan dan kerja sosial yang diharapkan untuk lebih mengurangi angka korupsi.
Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.